selamat siang. Apa kabar? Saya Gesmi dari Jak TV. Oke, Ya Pak Gus makasih. Menteri, makasih loh saya sudah diperbolehkan masuk ke sini karena ruangannya ini high technology banget. Oh iya. Nah kalau boleh tahu barusan ngapain nih Pak? Ada kegiatan apa di sini? Jadi ini disebut oleh teman-teman namanya ruang kendali. Tapi saya lebih suka menyebut war room, Ya. ruang pertempuran. Oh. Ini ruang jihad. Jihad melawan kemiskinan. Jihad melawan kebodohan. Itu yang paling penting hari ini yang harus kita lakukan. Jadi bukan jihad-jihad yang nggak jelas itu. Ini jihad yang paling jelas. Ya. Nah, di ruangan ini semua data tentang desa itu ada. Kita punya web desa yang di dalamnya bicara tentang status desa se-Indonesia 74.900. Dana desa yang cair, proses Ya. penyerapannya, baik yang 2019 maupun yang sekarang sedang berjalan. Itu semua ada di sini. Nah, termasuk di sini kita melakukan telekonferensi dengan kepala desa, dengan bupati, dengan camat, dengan pendamping yang bisa langsung berkomunikasi dengan mereka di lokasi masing-masing. Nah, hari ini barusan kita juga melakukan telekonferensi dengan Aceh Utara Iya. dan dengan Kulon Progo untuk ngecek seberapa dana desa yang sudah cair sekaligus untuk melakukan evaluasi terhadap penggunaan dana desa di 2019. Telekonferensi ini sudah ada sejak kapan Pak Telekonferensi dilaksanakan? kita laksanakan sejak pertama kali dana desa digulirkan di 2020. Ini saya melakukan telekonferensi dengan beberapa desa waktu itu untuk ngecek sudah cair belum, sudah berapa, belum. Hati-hati peruntukannya pesan Pak Presiden begini dan seterusnya, itu yang saya sampaikan di telepon. Dan ini akan menjadi kegiatan rutin kita di Kementerian Desa dengan setiap hari Senin itu kita lakukan telekonferensi dengan masyarakat dan sebelum itu mereka yang akan kita ajak telekonferensi mereka mendaftar dulu. Ada prosedur seperti itu ya Pak seperti ya? itu. Prosedurnya seperti apa dulu? Mendaftarnya bagaimana? Siapa yang dihubungin gitu? Apa yang harus dimasukkan ada syaratnya? kontak personnya, dia mendaftar di sini, tetapi kita tetap memperhitungkan zona. Iya. Misalnya tadi Aceh dengan Kulon Progo. Besok Senin bisa aja kita pindah ke Indonesia Timur, ya, ke Indonesia Timur dengan mungkin Kalimantan dan seterusnya. Pokoknya kita bikin silang seperti itu supaya apa? Di samping kita berkomunikasi dengan masyarakat dan kepala desa, pendamping desa, pemerintah kabupaten di satu daerah, mereka berkomunikasi dengan kita, secara tidak langsung mereka juga berkomunikasi dengan daerah lain. Iya, jadi ada perbandingan seperti itu dan Ada tahu perbandingan seperti gitu itu, ya Pak ya. saling mengisi pengalaman di daerah sana bisa dipelajari daerah yang sedang telekonferensi dan seterusnya. Itu target telekonferensi kita. Dan untuk hari ini kan ada Aceh dan Kulon Progo. Bagaimana tadi perbincangannya seperti apa Pak? Bagus, misalnya Aceh, itu ada satu kecamatan yang seluruh masyarakatnya, hampir seluruh masyarakatnya hidupnya dari pandai besi. Iya. Nah, sangat menarik dan butuh penanganan serius untuk sekaligus merespon apa yang pernah Pak Presiden keluhkan, masa cangkul saja kok impor. Nah, ini nanti akan kita tidak lanjuti agar apa yang menjadi harapan Pak Presiden, jangan sampai urusan cangkul saja kita impor. Sementara kita punya ahli besi, ahli pandai besi dalam mengelola besi, itu termasuk salah satunya di Aceh Utara. Lalu untuk Kulon Progo bagaimana Pak? Nah, Kulon Progo kebetulan termasuk kabupaten yang masuk 20 besar di proses pencairan 2019, sehingga tahun 2020 ini desa-desa di Kulon Progo mengikuti skema 60-40. Karena masuk 20 besar kabupaten terbaik di dalam proses penyaluran dana desa. 60-40 itu artinya tahap pertama langsung 60%, kemudian tahap kedua 40%. Iya. Kalau normalnya untuk 2020 ini 40-40-20. Ya, 40% Januari ini sampai Februari, nanti terus berproses, selesai itu 40%, baru nanti tahap ketiga 20. Berbeda dengan 2019 kemarin. 2019 tahap awal 20. Justru 20. sebaliknya seperti itu ya 20, Pak ya. 40, 40. Nah, kenapa ini dilakukan? Karena memang Pak Presiden menginginkan agar dana desa semakin awal
itu bisa masuk ke desa dan memberikan satu stimulus untuk geliat ekonomi di desa. Dengan Itu. perubahan skema ini Bapak melihatnya bagaimana? Udah lebih baik seperti itu bagaimana Pak? Ya pastilah, pasti akan lebih baik sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Kalau 40% dana desa masuk di awal 2020, maka akan terjadi geliat ekonomi di 74.900 desa. Kalau 74.900 desa ini menggeliat semua ekonominya, itu kan sudah sampai dengan geliat Indonesia. Nah itulah makanya Pak Presiden menghendaki agar ada percepatan pencairan yang pertama. Yang kedua, komposisinya 40-40-20. Yang ketiga, upayakan sedemikian rupa awal ini digunakan untuk padat karya. Baik. Nah, padat karya. Kenapa padat karya? Karena padat karya melibatkan banyak masyarakat, warga masyarakat desa. Maka sirkulasi keuangan juga akan terjadi cukup bagus di situ. Dan biasanya dana desa yang sudah diberikan itu akan digunakan untuk apa aja Pak? Untuk semua yang sudah terumuskan di dalam APB desa. APB desa disusun dengan melalui tahapan-tahapan musrembang termasuk musyawarah desa, musdes. Itu dalam proses penyusunan. Di dalam musdes melibatkan seluruh komponen masyarakat, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat miskin harus dilibatkan di dalam musdes. Sehingga bagaimana perencanaan pembangunan di desa itu betul-betul berdasarkan pada kebutuhan, berdasarkan pada upaya penyelesaian masalah, bukan berdasarkan pada keinginannya kepala desa, bukan berdasarkan pada keinginan perangkat desa. Makanya kunci utama di dalam perencanaan, dalam menyusun APBDes adalah keterlibatan seluruh stakeholder desa. Kalau mereka terlibat semua dan kepala desa memberi ruang kepada mereka untuk melakukan inisiasi, usul, saran dan seterusnya, pasti perencanaan desanya akan bagus. Untuk bagian pengawasannya bagaimana Pak setelah sudah diberikan dana desa tersebut? Jadi pengawasan itu ada pengawasan internal yang dilakukan oleh inspektorat, yang kedua pengawasan secara umum oleh masyarakat, pendampingan oleh pendamping desa. Siapapun berhak mengawasi penggunaan dana desa. Makanya transparansi dana desa sangat diperlukan dan salah satu wujud transparansi adalah kewajiban desa, dalam hal ini kepala desa, untuk menampilkan APBDes dalam bentuk baliho, billboard di tempat-tempat umum termasuk di balai desa. Sehingga di situ kelihatan masyarakat akan melihat apa aja yang akan dilakukan oleh desa selama tahun 2020, di mana saja, berapa anggarannya, berapa kita dapat dana desa, berapa dapat alokasi dana desa, berapa pendapatan asli desa. Karena dimungkinkan desa-desa sekarang ini punya pendapatan asli juga. Mereka yang udah punya BUMDes, bentuknya macam-macam. Nah, ada keuntungan dari BUMDes itu, maka keuntungan itu masuk di dalam sisi pendapatan APBDes, namanya pendapatan asli desa. Iya, baik, kan kita ketahui tadi Bapak menyebutkan bahwa berbeda dari tahun sebelumnya, itu di sebaliknya 40-20% seperti itu Pak, besar di awal. Itu apakah kemungkinan nanti ada kecenderungan gitu, justru nanti kepala-kepala desa jadi menggunakannya untuk ke hal-hal lain, bukan justru membangun desanya gitu, malah digunakan ke tempat lain, karena ada beberapa ditemukan memang kepala desa pun ada yang salah menggunakannya. Itu bagaimana Pak? Jadi kalau merujuk pada APB desa, maka tidak mungkin terjadi kesalahan dalam penggunaan dana desa. Kalau APBDes disusun dengan melibatkan seluruh stakeholder yang memang berhak untuk mengikuti musdes, maka APBDes tidak akan menyimpang dari keinginan masyarakat desa. Nah, jadi kuncinya di situ. Maka untuk ngawasi itu tidak sulit ketika masyarakat mau mengawasi sejak proses penyusunan APBDes. Masyarakat juga turut andil dalam hal ini ya Pak? Kalau misalnya ada musdes yang tidak melibatkan pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan, kemudian masyarakat mengingatkan kepala desa, masyarakat mengingatkan badan pendamping desa, masyarakat mengingatkan pendamping lokal desa, itu musdesmu nggak benar itu. Kenapa? Karena ada pihak-pihak yang tidak dilibatkan di dalam musdes. Nah, kalau masyarakat mau begitu, maka musdes pasti akan baik. Ya, pasti akan berjalan dengan lancar. Nah, itulah makanya
literasi tentang musdes, literasi tentang bagaimana proses pembangunan perencanaan desa ini terus kita lakukan juga supaya warga masyarakat memahami hak-hak dan kewajibannya terkait dengan proses bangunan desa. Kalau itu benar, maka APBDes benar. Kalau APBDes benar dan dilaksanakan dengan benar, tidak akan ada penyimpangan. Ya, baik Pak Agus Menteri, nanti perbincangan ini akan kita lanjutkan usai jeda berikut dan pemirsa tetaplah bersama kami di Toko Kita.